Assalamualaikum teman-teman. Jadi, sebelum mulai, klik tombol like dan tombol subscribe dan dukung terus channel ini. Hai guys, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang unsur golongan halogen 7A. Selamat menonton. Perkenalan nama. Nama saya Jilana Syifa Zahra. Perlasmana Sitomarang, Habib Asibuan, Rizka Amelia Purba, Saya Iqbal Kosar Rahab, Rizky Gunawan. berasal dari kelas. 12 IPA 2. Apa sih itu halogen? Nah, halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7 di tabel periodik, di mana kelompok ini terdiri dari fluorin dengan lambang F, klorin dengan lambang Cl, bromin dengan lambang Br, iodium dengan lambang I, astatin dengan lambang At, dan tanisin dengan lambang Ts. Di mana juga halogen menentukan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Lambang unsur. Unsur fluor. Jadi lambang untuk unsur fluor itu adalah F dan Klorin sendiri mempunyai nomor atom yaitu 17 dengan lambang Cl. Unsur dari brom, di mana unsur brom mempunyai nomor atom 35 dengan lambang Br. Iodium. Lambangnya adalah I dan nomor atomnya adalah 53. astatin. Jadi, astatin dilambangkan At yang bernomor atom 85. Unsur tenesin. Unsur tenesin adalah nama sementara dari unsur kimia buatan superberat logam radioaktif sintesis dengan lambang Ts dan nomor atomnya 117. Nama unsur. dan nama unsurnya adalah fluorin. Klorin. Tentang unsur dari brom, Jadi, untuk nama unsur dari iodium adalah iodium. Astatin berasal dari Yunani yaitu astatos. Makan tenesin sebagai pengakuan atas lembaga-lembaga kontribusi dari Amerika dalam penelitian elemen superberat tersebut. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektronnya itu adalah 1s2, 2s2, dan 2p5. Konfigurasi elektronnya yaitu 3s pangkat 2, 3p pangkat 5. konfigurasi elektronnya 4s2, 3d10, 4p5. Memiliki konfigurasi elektron yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, dan 4d10. Konfigurasi elektron astatin yaitu Xe, 5d10, 4f14, 6s2, 6p5. Konfigurasi elektron 5f14, 6d10, 7s pangkat 2, dan 7p pangkat 5. Massa atomnya yaitu 294. Kelimpahan atau keberadaan unsur. Kelimpahan atau keberadaannya di alam, CaF2 atau fluorspar, Na3AlF6 atau kriolit, Ca5PO4 3 kali F atau fluoroapatit dalam gigi manusia dan hewan. Nah, teman-teman, klorin itu sendiri juga mempunyai kelimpahan atau keberadaan unsur di alam loh. Apa saja sih itu? Klorin sangat reaktif dalam bentuk elemen bebas di alam, namun jumlahnya sangat melimpah dalam bentuk garam klorida, di mana unsur ini merupakan elemen paling melimpah ke-20 di kerak bumi, dan jumlahnya mencapai 126 bagian per juta. Jumlahnya paling besar dalam bentuk natrium klorida di laut. Limpahan atau keberadaan unsur di alam, yaitu brom terdapat sebagai bromida dalam jumlah yang jauh lebih kecil bersama klorida. Terdapat dalam senyawa logam bromide. Senyawa ini juga ditemukan di air laut, endapan garam, dan air mineral. Ditemukan di perairan laut mati dengan kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. Kelimpahan atau keberadaan iodium di alam yaitu di alam, iodium terjadi dalam bentuk ion ionida, terutama di air laut. Ion dimasukkan ke dalam rantai makanan melalui rumput laut dan tanaman laut lainnya. Keberadaan unsurnya dalam kerak bumi sangat sedikit, kurang dari 30 gram, sebab unsur ini bersifat radioaktif. Kelimpahannya pada kerak bumi tidak ada. Jika pada tata surya yaitu pada bagian per triliun berat, bagian per triliun mol,
diproduksi dengan membombardir 249 berkelium dengan 40 kalsium dalam akselerator ion berat dan hanya diproduksi dalam jumlah kecil. Sifat fisis. Sifat fisisnya itu dia berwarna kuning kehijauan dan berwujud gas. Sifat fisis. Pada kali ini kita akan membahas sifat fisis yang terbagi dua, yaitu warna dan wujud. Apa saja sih warna dan wujud pada klorin? Untuk warna pada klorin yaitu kuning kehijauan, sedangkan untuk wujud pada klorin yaitu berwujud gas. Nah, teman-teman, unsur bromin juga mempunyai sifat loh, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis dari bromin yaitu berwujud cair dan mudah menguap pada suhu kamar dan berwarna merah kecoklatan. Sifat fisisnya ada warna dan wujud. Warnanya yaitu padat hitam kebiruan dan uap ungu, sedangkan wujudnya padat. Sifat fisis astatin. Warna astatin terkadang digambarkan sebagai padatan hitam atau memiliki penampilan logam. Sedangkan wujud astatin itu tidak tentu. Terkadang ia berubah-ubah. Karakteristik atau sifat fisisnya yaitu elektron dan proton berjumlah sama, yaitu 117, neutronnya berjumlah 177, golongannya halogen, berbentuk solid, warnanya tidak diketahui, titik leburnya yaitu 350 sampai 550 derajat Celcius, titik didihnya yaitu 610 derajat Celcius. Sifat kimia. Sifat kimianya, fluorin adalah yang paling reaktif dan paling elektronegatif dari semua unsur. Fluorin adalah gas kuning pucat diatomik, sangat korosif, mudah terbakar dengan bau yang menyengat. Fluorin adalah halogen yang paling ringan. Sifat kimia yang ada pada klorin. Sifat kimia unsur klorin yaitu gas yang berwarna kehijauan pada suhu kamar, di mana mempunyai titik lebur minus 101 derajat Celcius dan titik didih minus 34 derajat Celcius. Sifat kimia klorin ini sangat ditentukan oleh konfigurasi elektron pada kulit terluarnya. Juga, klorin merupakan unsur non-logam yang sangat reaktif terhadap logam, di mana klorin bereaksi hebat dengan hidrogen dan menghasilkan ledakan jika berada di bawah sinar matahari, dan dalam keadaan gelap reaksi klorin akan sangat lambat. Sifat kimia bromin yaitu bromin ditemukan dalam wujud cair berwarna merah kecoklatan, agak mudah menguap, uapnya berwarna merah, berbau tidak enak, dan dapat mengiritasi mata dan kerongkongan. Selain itu, bromin juga mudah larut dalam air, dan CS2 membentuk larutan kemerahan dengan sifat lebih aktif daripada iodium. Kita akan membahas sifat kimianya. Iodium juga merupakan unsur halogen. Karena itu, iodium sangat reaktif cenderung bergabung dengan elemen lainnya untuk menghasilkan senyawa. Hal ini disebabkan karena halogen kekurangan hanya satu elektron dalam susunan atomnya. Namun demikian, dibanding halogen lainnya, seperti fluorin dan klorin, iodium kurang reaktif. Kimia astatin tertutupi oleh konsentrasi yang sangat rendah, di mana eksperimen astatin telah dilakukan, dan kemungkinan reaksi dengan kotoran, dinding, dan filter, atau produk sampingan radioaktivitas, dan interaksi skala nano yang tidak diinginkan lainnya. Beberapa sifat seperti pembentukan anion sejajar dengan halogen lainnya. Sifat kimianya tidak diketahui tetapi mungkin logam pasca transisi. Reaksinya, reaksi antara hidrogen dan fluor yaitu H2 gas ditambah F2 gas menghasilkan 2HF. Reaksi antara fluor bereaksi kuat dengan air, 2F2 gas ditambah 2H2O liquid menghasilkan O2 gas ditambah 4HF aqueous. Reaksi klorin. Pada reaksi pertama yaitu reaksi antara hidrogen dan klorin, di mana H2 gas yaitu hidrogen ditambah Cl2 gas yaitu klorin menghasilkan 2HCl. Dan untuk reaksi kedua yaitu reaksi antara fosfor
dengan klorin, di mana 2P solid yaitu 2 fosfor solid ditambah 3 Cl2 gas, di mana 3 klorin 2 gas menghasilkan 2 PCl 3 liquid. Reaksi brom, yaitu reaksi antara hidrogen dan brom dengan H2 gas tambah Br2 gas menghasilkan 2 HBr. Selanjutnya ada reaksi antara brom bereaksi kuat dengan air dengan Br2 gas tambah H2O liquid menghasilkan HBr aqueous tambah HBrO aqueous. Reaksinya. Yang pertama, ada reaksi kesetimbangan antara hidrogen dan yodium. H2 gas ditambah I2 solid setimbang 2Hi. Yang kedua ada reaksi antara halogen yodium dan klorin. I2 solid ditambah Cl2 gas menghasilkan 2ICl. Adapun reaksi astatin yang pertama, reaksi astatin dengan bromia 2AT solid ditambah Br2 gas menghasilkan 2ATBr. Yang kedua, reaksi astatin dengan magnesium astutite 2AT tambah Mg menghasilkan MgAT2. Reaksinya yaitu reaksi fusi elemen 20 dengan unsur 97 ditambah kalsium 48 dengan berkelium 249 yang akhirnya menghasilkan unon septium atau tenesin 117. Kegunaan dalam kehidupan. Jadi untuk kegunaan, fluorin dan senyawanya itu kebanyakan uranium heksafluorida yang digunakan untuk mengolah bahan bakar nuklir, Yaitu sebagai bahan produksi kertas, plastik, pewarna tekstil, kain, dan cat. Juga bahan aktif dalam produk pemutih, campuran obat-obatan, dan campuran antiseptik. Ada kegunaan brom dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai pembuatan pewarna, agen anti api, senyawa air, pembersih, pembuatan pestisida, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas kegunaannya. Yang pertama, yodium penting untuk pengobatan baik dalam bentuk radioaktif maupun non-radioaktif. Yang kedua, kegunaannya perak iodida digunakan dalam fotografi. Dan yang ketiga, yodium mengandung kalium iodida atau Kl dan iodin dalam alkohol digunakan untuk mendisinfeksi luka luar. Penggunaan astatin sangat jarang digunakan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaannya untuk medis. Astatin ini mirip dengan unsur-unsur di atasnya dalam golongan 17, 7A dari tabel periodik, terutama yodium. Beberapa penelitian berpikir bahwa astatin dapat digunakan untuk mengobati penyakit kanker tiroid. Kegunaannya dalam sehari-hari belum ada, hanya untuk kepentingan penelitian saja. Mungkin itu saja penjabaran dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.